Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa Lala, alhamdulillah kita berjumpa kembali di episode Lala. Seperti biasa, Lala bukan nama orang, tapi lahun walaibun. Artinya Allah sendiri yang menyebutkan dalam kehidupan ini lahun, senda gurau, walaibun, dan main-main saja. Bukan berarti kita harus meremehkan hidup di dunia. Justru dengan sebutan senda gurau dan main-main, kita justru harus sungguh-sungguh berusaha untuk menjadi hamba yang akhirnya masuk surganya Allah. Karena tujuan kita bukan di dunia, tapi di akhirat, yaitu surga. Makanya di dunia ini bukan tujuan utama. Makanya Allah menyebut hanya permainan, hanya senda gurau, bukan tujuan. Makanya kalau bahasanya Rasulullah, jangan memperbanyak istilahnya tertawa-tawa sampai akhirnya lupa bersyukur kepada Allah. Tapi juga jangan terlalu bersedih yang berlebihan sampai akhirnya lupa rahmatnya Allah. Alhamdulillah, pemirsa, tamu kita pada hari ini, subhanallah, berkat kejujurannya, berkat kebaikannya, beliau akhirnya ditakdirkan Allah bisa berangkat haji, dan itu diberangkatkan oleh seseorang. Berarti hajinya haji gratis atas pitulungnya Allah. Kita sambut beliau Muhammad Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ikhwan yang bisa hadir di rumah saya Lala ini. Mudah-mudahan ngobrol kita ini nanti bisa jadi ilmu yang manfaat. Amin. Walaupun kelihatannya ngobrol karena memang hanya senda gurau dan main-main, tapi betul-betul ada pelajaran yang bisa kita ambil, sehingga kita bisa mencontoh semua kebaikan-kebaikan dari obrolan ini. Amin. Pertama saya tanya, ngapunten, nama aslinya siapa? Nama Muhammad Ikhwan. Muhammad Ikhwan. Lalu dari titel kuliah apa itu? Kuliah dulu S1 di IAIN. Ya. Zaman itu IAIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Lalu punya titel S1-nya apa itu berarti? SS. Sarjana Sastra. Bukan SS bakul S ya. Bukan. Ya, terus yang kedua kuliah lagi. Yang kedua habis S1 itu ngambil S2 di Universitas Airlangga Surabaya. Fakultas Fisip, jurusan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sehingga punya titel MSI. Subhanallah. Nggih. Yang ingin saya tanyakan, dan ini mudah-mudahan jadi pelajaran. Jenengan ini kan yang saya tahu berangkat hajinya tahun berapa itu? Tahun 2018. 2018, dan itu diberangkatkan seseorang. Benar. Ya. Ngapunten, siapa yang berangkatkan itu? Yang berangkatkan haji saya tahun 2018 itu, beliau seorang dermawan, orang yang hatinya sangat pemurah, yang sangat baik. Namanya Abah Haji Asmanto. Ya. Beliau seorang pengusaha apa? Beliau seorang pengusaha tenda.
Artinya produksi tenda. Ya, produksi tenda di Jalan Kartini, Surabaya. Subhanallah. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, mudah-mudahan yang tepuk tangan ini akhirnya diberangkatkan haji. Amin, Ya umpama kayak numpak sepeda rono. Kayak yang berita lagi viral ini kan. Subhanallah. Oke, yang ingin saya tanyakan sekarang, jenengan kan juga termasuk pengasuh di pondok pesantren mahasiswa Al-Jihad Surabaya. Kemudian juga pengurus di Madrasah Sanawiyah Al-Jihadul Hakim. Ya. Kalau di pesantren Al-Jihad menjadi apa? Kalau di pondok Al-Jihadul Hakim menjadi apa? Kalau di pondok pesantren Al-Jihad secara susunan kepengurusan yayasan, bendahara yayasan. Bendahara, ya. Tapi untuk di pondok Al-Jihad ikut-ikut mengajar santri, ya. Sambil juga menemani mereka untuk ngaji, belajar dan lain sebagainya. Oke. Kalau yang di Al-Jihadul Hakim? Kalau di Al-Jihadul Hakim di Gondang Mojokerto itu sebagai wakil ketua yayasan. Ya. Oke, begini. Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada panjenengan. Yang pertama, berangkat haji diberangkatkan orang. Yang kedua, panjenengan juga menjabat di beberapa pendidikan Islam. Nah, yang ketiga mungkin juga jadi dosen. Dosen di mana? Saat ini dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, dan home base saya di S1 keperawatan, yang di Ayani. Oh, yang di Ayani. Yang di RSI Ayani. RSI 1 berarti. RSI 1. Ya. Selain juga sebagai dosen, juga itu tadi ya. Ya. Subhanallah. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya, memang begini. Ya, saya terus terang para pemirsa mengenal beliau seorang yang sangat jujur. Artinya dengan keuangan yang ada jujur, kemudian ucapan-ucapannya beliau juga sangat jujur, sehingga Allah memberikan banyak anugerah. Sebab sekarang ini banyak orang pinter tapi tidak jujur. Nah, barangkali jenengan memilih jalan hidup untuk selalu jujur ini, kira-kira barangkali bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Itu apa menjadi mutu kehidupan, atau memang dari pelajaran yang sampean peroleh dari sekolah-sekolah dulu, dari orang tuanya, atau mungkin dari dawuhnya kiai-kiainya, sehingga memilih jalan hidupnya untuk selalu jujur. Gimana itu? Jadi dalam hidup saya ini, saya yang paling saya kagumi itu guru, Ya. Jadi kalau orang tua bahasanya itu yang menurunkan saya ke bumi ini, Ya. Tetapi seorang guru itu yang melangitkan saya, Ya. ke hadirat Tuhan saya. Ya. Artinya selama ini karakter, kebiasaan, budaya, tradisi dari perilaku itu saya mencontoh kepada guru. Ya. Dan terus terang jujur bahwa yang saya lihat selama ini ya Abah. Ya. Di antaranya lah. Di antaranya. Tapi ya mayoritas yang saya ambil dari sana. Ya. Dan ngapunten kalau memang tadi disebut bahwa berkat kejujuran kemudian saya diberangkatkan haji oleh Abah Asmanto, itu sebenarnya bukan kejujuran saya sendiri kalau saya menilai, tetapi kejujuran dari keberkahan kejujuran dari orang tua dan para guru. Ya. Dan
saya haji itu juga wasilah dari Abah Yai Imam Hambali sendiri. Ya. Ya, jadi itu yang saya pandang sebagai satu bahasa saya ini jimat hidup saya. Ya. Bahwa saya ini hidup ya memang ingin melayani orang tua, juga melayani guru, karena dua itu yang memang saya anggap yang bisa menyelamatkan saya. Ya. Ilmu saya anggap masih belum bisa, tetapi dengan doa orang tua, dengan keberkahan riyadhah guru, itu yang membuat saya mendapat banyak nikmat seperti yang Abah sampaikan tadi. Ya. Dan saya meyakini itu. Jadi saya mendapatkan kenikmatan haji, kenikmatan berupa apapun itu, saya meyakini semua itu bukan karena ilmu saya, bukan karena ikhtiar saya, tetapi karena doa orang tua dan keberkahan dari guru. Ya. Para pemirsa, memang menurut Rasulullah ada 3 orang yang menjadi pintu keberkahan. Jadi 3 orang ini menjadi pintu keberkahan. Yang pertama kata Nabi, orang yang melahirkan kamu, yaitu orang tua. Jadi kalau hidup ini pinter nyeneng wong tua, pasti anaknya itu barokah, pasti itu, karena itu pintu keberkahan. Yang kedua, orang yang menikahkan kamu, yaitu mertua. Kalau ada mantu pinter nyeneng nomor tua, walaupun mungkin mertua ini rodo nyengit umpamanya, tapi mantu ini tetap aja baik dan menyenangkan mertuanya, pasti mantu ini dibarokai, pasti, karena beliau mertua itu adalah pintu keberkahan. Nah, yang ketiga adalah orang yang pernah memberi ilmu kepadamu. Guru ngaji waktu kecil, di sekolahan, di madrasah, di langgar, termasuk guru di sekolahan, di tingkat SMP, SLTP, SLTA, di pesantren, atau guru yang disebut dosen di kampus dan seterusnya, atau di atasnya namanya guru spiritual. Nah, kalau hidup bisa membahagiakan 3 itu, bahasa saya ini, maaf ya, gak mungkin urip iku soro. Apalagi kalau cuma masalah rizki, pasti hidupnya dikejar rizki, bukan hidup mengejar rizki. Selama ini yang banyak kan orang mengejar rizki karena konsep pemikirannya yang salah. Dianggap nak pinter itu wah gampang kok golek rizki, gampang golek jabatan. Loh, ini buminya Allah, ini bukan buminya mbahmu. Ya, Allah punya aturan. Kalau kamu bisa membahagiakan orang tuamu, membahagiakan mertuamu, membahagiakan gurumu, Masya Allah, pasti dan pasti itu gak akan pernah hidup ini sorok. Bahkan sampai kalau bahasa saya ini, yang ini saya yakini, saya sama beliau. Jadi guru, mertua, orang tua itu nomor 1 dalam hidup. Nah, itu sampai cuma batin tok itu, Allah sudah mencukupi. Enggak, belum sampai berdoa, cuma batin tok, Allah sudah mencukupi. Itu barokahnya 3 orang. Jadi orang yang melahirkan kamu, orang yang menikahkan kamu, dan yang ketiga orang yang pernah memberi ilmu kepada. Alhamdulillah, tepuk tangan buat beliau ya. Kemudian selanjutnya apa ikhwan, ngapunten, putra putrinya berapa? Alhamdulillah sekarang baru 3. Aduh, berarti ada rencana 4. Loh ya gak apa-apa, masih muda. Dan alhamdulillah istrinya kalau nggak salah juga seorang dosen. Nggih. Ya.
Jadi istrinya dosen, putra putrinya ada 3, subhanallah. Kemudian dalam konsep mendidik anak, jenengan yang paling diutamakan mendidik anak itu apa? Jadi saya punya prinsip dalam hidup dari para guru itu bahwa kalau rumah itu dipakai untuk mengaji, maka anakmu itu enggak disuruh ngaji, akan diberikan oleh Allah hidayah untuk senang ngaji. Ya. Makanya saya juga di pondok sering mengajak anak, kemudian di rumah juga ada satu program tahfidz untuk anak SD, usia SD itu. Jadi anak secara tidak langsung tidak disuruh ikut untuk pingin ngaji apa. Betul. Dan alhamdulillah juga yang pertama sudah hafal 4 juz. Masya Allah, betul ya. Yang kedua baru 1 juz. Ya. Yang nomor 3 baru belajar berdiri ya. Enggak, yang pertama ini sekolah di mana? Di Al-Karim. Oh, Al-Karim, lulus terus meluluskan. Allah ini nanti pangestunya akan melanjutkan di Pondok Pesantren Al-Jihadul Hakim juga. Ya, terus yang kedua? Kedua baru kelas 2 MI Al-Karim juga. Ya, subhanallah. Para pemirsa, di antara cara mendidik anak, di antara itu ya, kita ini kan sering mendengar kata-kata mauidhah hasanah, ucapan yang baik, nasihat yang baik, dan itu ternyata memang nggak cukup, harus dibarengi dengan uswatun hasanah, dan itu yang dilakukan oleh beliau, ikhwan. Jadi di rumahnya ada pendidikan hafalan Quran anak-anak, ada pendidikan Al-Quran buat anak-anak, dan itu juga dipantau oleh istrinya, oleh beliau, juga ada ustadz-ustadzanya barangkali yang ada di situ. Nah, ini barangkali contoh ya. Selama ini maaf banyak wong tua itu cuma ngandani, tapi dia sendiri nggak melakoni, nggak melakukan. Itu yang akhirnya gagal di dalam pendidikan anak. Oleh karena itu barangkali ini bisa dijadikan contoh lah. Monggo kalau jenengan kepengin anaknya sholat, ya wong tuane sing kudu aktif sholat dhisik. Jadi ngajak, ayo nak sholat ke masjid, wong tuane wis nggawa sajadah. Gitu loh. Aja wong tuane katokan kolor delendeng nyawene tok. Maghrib TV tok ae sholat. Cuwili gak sholat. Wah, anak njak bapak wis gede gak sholat. Bapak njak ngawur ae. Bapak ini cilian ya sholat. Saya wis gede kesel prai. Wah, anake mlebu kamar muni bapak koculok. Nah, ini kelihatannya guyon, tapi nyatanya ya banyak yang terjadi begitu. Anaknya disuruh ngaji, wong tuane dhewe gak nate ngaji. Anaknya disuruh sholat, wong tuane dhewe gak sholat. Yang paling sering itu ibu-ibu, anaknya dikekon sabar, mae ngamukan. Lu ngomong sabar itu mbek ngamuk hari. Duduk. Anaknya duduk. Begini ya, hidup itu harus sabar. Anaknya toleh. Orang itu kalau sabar kekasih Tuhan. Ayatnya itu masuk lali kamu. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang sabar. Sabar. Anaknya hati ini muni mak lampir pancet ae. Nah, inilah kegagalan pendidikan orang tua kepada anak. Masya Allah. Namun demikian, saya ingatkan kepada semua orang tua, jenengan walaupun sudah sebaik mungkin mendidik anak, yang namanya anak nggodo itu gandengannya derajat. Jadi jangan dianggap nggak berhasil. Aduh, aku gagal dididik anak. Jangan mengatakan begitu. Jangan. Karena apa? Saya terinspirasi dengan ceritanya orang tuanya Gusmi.
Gusmi itu cilike disuruh ngaji ya sulit, senengane mancing, wayahe sholat, koncone sholat, beliaunya malah main domino. Yang pernah saya dengar dari kisah-kisahnya ya, sampai bapaknya kebingungan dong, bapaknya Kiai Gede Yai Jazuli, akhirnya cerita ke sana, justru kiai yang lain yang menasihati, sampun yi model anak niku lakone mboten padha, enten sing modele ngoten, kula yakin mik niki karena namanya Hamim Jazuli jiyane mik Gusmi niki besok insyaallah dadi kekasih Allah pun ditungano mawon, ojo bosan. Nah, ini yang saya ambil. Jadi kalau kita mendidik anak, kebetulan ada anak yang menurut kita orang tua belum berhasil, jangan putus asa. Sing penting gede ini ae, sing dungone sing gede, nyuwune sing akeh. Nanti suatu saat pasti Allah akan memberikan itu. Nah, itulah makanya bukan berarti orang yang sebaik seperti beliau mendidik anak-anaknya sukses semua tadi, bukan berarti nggak ada godaan. Yang namanya godaan itu gandengan derajat. Yang penting kita tidak putus asa dalam rangka mendidik anak. Oke. Nuwun sewu, mohon maaf. Memang ini sebenarnya ya sedikit rahasia. Artinya rahasia itu memang kadang-kadang nggak pantas disampaikan di publik. Tapi karena menurut saya ini jadi ilmu pelajaran, jadi ilmu yang bisa diambil pelajaran, katakanlah sebagai ibroh. Kalau bahasa Allah itu kan, kalau kamu diberikan satu kenikmatan kan ceritakan. Nah, maaf ini kalau jenengan perkenan ini ya, kira-kira riyadhah apa yang biasa dilakoni jenengan sehingga Allah begitu banyak memberikan kenikmatan, begitu banyak memberikan kelebihan dari rata-rata orang, dan itu pasti punya riyadhah. Artinya kalau amalan wajib bukan riyadhah lah, semua orang kan memang harus melakoni kalau wajib, tapi yang amalan sunnah ini kan nggak semua orang menjalankan amalan sunnah, dan itu kalau betul-betul dilakoni dengan istiqomah, bahasanya pondok pesantren mahasiswa al-jihad, istiqomah membawa karomah. Nah, makanya barangkali ini bisa jadi pelajaran lah buat yang lain, buat pemirsa dimanapun. Kira-kira jenengan amalan sunnah riyadhah yang secara istiqomah lah itu apa? Karena ini apa yang tanya? Iya, makanya saya tadi kan bilang sebenarnya ini sir, nggak boleh diceritakan orang. Tapi kan ini diniati sebagai pelajaran, bukan niat pamer lah. Nggak mungkin lah niat pamer, nggak mungkin. Tapi buat pelajaran. Jadi memang mulai kecil saya senang puasa. Waktu dulu mulai sanawiyah itu setiap hari puasa. Setiap hari puasa. Kemudian masuk di pesantren al-jihad pun saat itu tetap puasa. Dan saat itu memang santri tahun 2000-an itu masih bisa masak di sini, apa? Masak itu saya bukanya itu plus sahurnya. Jadi masak itu jam 9 malam sama teman-teman saya itu, dan itu buka saya dan sekaligus sahur. Dan apa kan sering bilang kalau memang puasa diniati itu walaupun sahur air sudah cukup itu. Insya Allah nggak mati, paling mencret gitu. Dan itu saya lakukan bertahun-tahun. Dan memang ayah bapak saya itu seorang petani biasa, dan juga kadang-kadang juga punya binatang ternak itu. Jadi secara ekonomi juga saat itu biasa. Jadi alhamdulillah
kemudian setelah menikah itu baru puasa Daud. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Yeah. Dan saya meyakini bisa melakukan itu semua ya karena doa dari para guru Yeah. dan juga orang tua. Dan yang paling penting saya akui juga bimbingan dari Abah sendiri. Yeah. Jadi para pemirsa, Masya Allah, ini sebenarnya memang urusan puasa sunnah itu nggak boleh diceritakan karena itu sesuatu yang sangat rahasia. Tapi beliau menceritakan bukan untuk niat apa-apa, tapi sebagai pelajaran, sebagai ibroh. Barangkali kita orang tua yang ingin punya banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kemudian juga anak-anak kita diberikan banyak kenikmatan, maka nggak cukup, bahasa saya nggak cukup cuma didoakan, apalagi dengan situasi godaan anak seperti sekarang ini. Jadi nggak cukup anak itu cuma didoakan. Yang kedua, nggak cukup kita untuk mendapatkan rahmat nikmatnya ridhonya Allah dengan amal-amal wajib tok, nggak cukup. Yang wajib kita lakoni belum tentu diterima. Sholat sak khusyuk itu ya ono bakal tek-tek itu ya mesti mikir. Iki mesti kalau nggak bakal tek-tek iki bakso. Jadi nggak cukup. Bukan berarti nggak baik, bukan, tapi nggak cukup bahasa saya. Nah, untuk mencukupi itu harus ada amalan-amalan sunnah yang istiqomah, yang tadi disampaikan beliau dengan puasa sunnah, baik puasa dalail yang terus menerus, dan alhamdulillah sekarang puasa Daud. Nah, ini salah satu cara untuk mendapatkan pitulungi Allah. Makanya kalau ada orang sukses atau orang diberikan banyak kenikmatan, jangan cuma tertuju kepada nikmat itu, gitu loh. Cobalah pelajari lakon hidupnya apa. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada itu. Mungkin yang hebat orang tuanya, mungkin yang hebat dia sendiri, mungkin yang hebat itu amalan sunnahnya dan seterusnya. Baik para pemirsa, terima kasih sudah ngaji bareng di Lala. Bukan ngaji ya, ngobrol ini. Ngobrol di Lala. Seperti biasa selalu saya mengingatkan diri saya dan kepada tim Lala juga, dan para pemirsa seluruh yang melihat acara ini, satu, biasakan jangan membenci orang. Dibiasakan jangan membenci orang. Melihat orang jangan cuma kejelekannya atau kesalahannya. Siapa tahu orang yang kita benci hari ini besok sudah kita butuhkan. Yang kedua, jangan suka meremehkan orang. Siapa tahu orang yang kita remehkan ternyata di hadapan Allah dia kekasihnya. Dan yang ketiga, jangan gampang putus asa. Karena orang yang putus asa dari rahmatnya Allah itu hanya orang kafir. Kita harus kuat, kesabarannya kuat, istiqomah, keikhlasannya kuat. Sebab siapa tahu ujian bertubi-tubi, godaan bertubi-tubi, iku dalane derajat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.